Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Dulu aku dihina sebagai menantu bodoh dan tak berguna. Kini setelah aku sukses, ibu mertua dan adik iparku datang mengemis minta bantuan. Namaku Nadira. Aku bukan siapa-siapa. Lahir dan tumbuh dari keluarga sederhana yang selalu hidup cukup, kadang pas-pasan. Ibuku penjual sayur di pasar. Almarhum ayahku tukang ojek yang tewas karena ditabrak kabur saat aku masih SMA. Sejak kecil, aku diajarkan untuk tidak bermimpi terlalu tinggi. Katanya, dunia tak ramah pada orang-orang kecil. Tapi aku tetap bermimpi. Mimpiku sederhana, hidup nyaman, disayangi, dan punya seseorang yang bisa kuandalkan. Lalu datanglah Danu. Danu, tinggi, rapi, wangi, anak pengusaha properti besar. Kami bertemu di sebuah event komunitas sosial, tempat aku jadi relawan. Waktu itu aku bahkan tak berani berharap banyak. Tapi entah bagaimana, dia tertarik padaku. Mungkin karena aku terlihat berbeda, katanya. Bukan seperti perempuan-perempuan yang biasanya ia temui. Dan dalam waktu singkat, kami jatuh cinta. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Danu melamarku setelah 1 tahun berpacaran. Semua terasa seperti mimpi. Gaun putih, pesta mewah, senyum-senyum iri dari teman-teman lama yang dulu tak pernah menganggapku cukup menarik. Saat Danu menggenggam tanganku di altar, aku benar-benar percaya. Inilah hidup yang baru, hidup yang kutunggu sejak lama. Hari-hari pertama setelah pernikahan seperti cerita dongeng. Kami tinggal di rumah mewah 3 lantai dengan taman belakang dan kolam renang pribadi. Tiap pagi ada asisten rumah tangga yang membawakanku kopi ke tempat tidur. Danu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Jangan rindu ya, sayang. Malam ini kita dinner berdua. Tapi semuanya berubah, perlahan. Diam-diam, tanpa aba-aba. Awalnya hal-hal kecil. Ibunya, Bu Ratri, sering mengomentari pilihanku. Nadira, kamu pakai warna baju ini? Nggak cocok sama kulitmu. Harusnya kamu minta stylist kami bantu. Kamu kan sekarang bagian dari keluarga yang dikenal orang. Atau ketika aku ikut mereka makan malam keluarga, dan aku bercerita tentang ibuku di pasar. Nadira, kalau bisa jangan terlalu cerita tentang masa lalumu ya. Itu bisa jadi bahan gosip. Kita harus jaga citra keluarga Danu. Danu hanya diam. Kadang menggenggam tanganku di bawah meja, seolah minta maaf lewat sentuhan. Tapi dia tak pernah membela. Tak pernah berkata, "Ibu, cukup." Dan dari situlah retak pertama mulai terasa. Kecil, nyaris tak terlihat, tapi menusuk. Suatu malam, kami makan malam hanya berdua. Aku memberanikan diri bicara. "Mas, aku capek." "Capek kenapa?" Danu tak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. "Aku merasa sendirian. Di rumah ini, di antara keluargamu. Mereka tak benar-benar menerimaku." Danu mendesah, meletakkan ponsel, menatapku sebentar, tapi dengan sorot mata kosong.
"Dir, kamu terlalu sensitif. Keluargaku memang begitu. Tapi mereka baik. Kamu aja yang harus belajar menyesuaikan." "Jadi, aku yang salah?" Dia tersenyum tipis. "Bukan salah. Tapi kamu harus lebih dewasa. Jangan cengeng." Hatiku remuk. Tapi aku menunduk. Menyimpan air mata untuk nanti malam. Di balik pintu kamar mandi. Hari demi hari, komentar-komentar dari keluarganya makin menusuk. Kakaknya, Karin, pernah berkata dengan suara cukup keras saat aku melintas. "Kenapa sih harus dia? Danu bisa dapat yang lebih berkelas." Dan ketika aku iseng mencoba ikut meeting bisnis keluarga karena Danu pernah bilang aku boleh terlibat, mertuaku menatapku datar. "Danu, urusan begini jangan libatkan istrimu. Bukan ranahnya." Aku hanya tersenyum kecil, padahal di dalam, aku ingin berteriak. Yang paling menyakitkan adalah, Danu berubah. Dia tak lagi mengajakku makan malam, tak lagi mencium keningku di pagi hari. Wajahnya sering lelah, marah, atau sekadar datar. Dan tiap kali aku tanya, "Ada apa, Mas?" jawabannya hanya satu, "Kamu makin banyak drama, Dir." Aku capek. Aku tertawa kecut waktu itu. Lucu. Aku yang dulu mengira masuk ke dalam dunia indah, ternyata masuk ke dalam sangkar emas. Cantik di luar, dingin di dalam. Pada suatu malam, aku tak tahan. Kupeluk Danu dari belakang, memohon pelan. "Mas, kamu masih sayang aku, kan?" Dia diam lama, lalu menjawab tanpa menoleh, "Aku sayang. Tapi kamu harus ngerti posisi kamu sekarang. Jangan bikin aku harus memilih." "Memilih? Memilih siapa, Mas?" Suaraku gemetar. "Udahlah, jangan dibahas." Tapi dari situ aku sadar, aku bukan ratu di istana ini. Aku hanya tamu yang disuruh berpakaian indah, tersenyum di depan kamera, dan diam saat dicabik-cabik di belakang layar. Aku tidur malam itu dengan mata bengkak. Di kamar yang indah, di atas kasur seharga puluhan juta. Tapi aku merasa lebih dingin dari lantai beton. Dan di dalam hatiku, sesuatu mulai mati. Awalnya aku masih bisa menoleransi sikap Bu Ratri, ibunya Danu. Kupikir, ya mungkin butuh waktu. Aku bukan dari kelas sosial yang sama. Tapi semakin hari, sikapnya bukan hanya dingin, tapi mengiris. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Kupikir, aku ingin membuatkan sarapan untuk seluruh keluarga. Menu sederhana, nasi goreng telur dengan acar buatan ibuku yang dulu sering jadi favoritku. Kudandani meja makan dengan rapi. Aku bahkan menaruh vas kecil berisi bunga segar di tengahnya. Ketika Bu Ratri turun dari tangga, mengenakan daster satin dan wangi parfum mahal, aku berdiri dan tersenyum. "Pagi, Bu. Saya buat sarapan. Semoga suka." Dia berjalan ke meja, menatap piring-piring itu sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kamu tahu ini rumah siapa, Nadira?" Pertanyaannya membuatku bingung. "Maaf, maksud ibu?" "Ini rumah keluarga besar, bukan warung kaki lima," katanya pelan, tapi tajam. "Nasi goreng seperti ini cocoknya disajikan di rumah kontrakan. Di sini, kami biasa makan sesuatu yang lebih berkelas." Aku hanya bisa menggenggam jemariku sendiri. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin membantu." "Kalau ingin membantu, lebih baik kamu belajar etika dulu. Kamu itu istri Danu, bukan pembantu rumah tangga." Danu yang baru turun saat itu hanya tertawa kecil, lalu mencium pipi ibunya. "Bu, Nadira cuma pengen kasih kejutan. Kasih kesempatanlah." Bu Ratri memalingkan wajah.
Kalau Mama kasih kesempatan terus, nanti dia kebiasaan. Keluarga besar ini punya standar, dan aku tak tahan. Tapi aku menelan semuanya. Seperti biasa, waktu berlalu. Setiap ada acara keluarga, aku hanya duduk di pojok ruangan, mendengarkan gelak tawa yang tak pernah mengundangku ikut. Ketika aku coba ikut berbicara, ada jeda canggung. Lalu topik diganti. Kadang aku merasa seperti hantu. Ada, tapi tak dianggap. Satu malam, aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu ruang tamu. Pintu tidak tertutup rapat, dan suaranya terlalu menyakitkan. "Kamu tahu nggak, Ma?" Suara Karin, kakaknya Danu, berbisik. Waktu Nadira pakai gaun merah di pesta ulang tahun itu, semua teman aku kira dia SPG. Terdengar tawa kecil. Lalu Bu Ratri menyahut, "Makanya, Mama heran kenapa Danu jatuh sama perempuan seperti itu. Padahal, Mama sudah siapkan Sita, anaknya Pak Adi, yang lebih pantas jadi bagian keluarga ini. Sita itu manis, cerdas, dan bisa ngobrol nyambung sama Danu. Bedalah sama si Nadira itu. Kelihatan banget usahanya maksa." Aku memejamkan mata, lututku lemas. Rasanya seperti tubuhku runtuh dari dalam. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap Danu yang sedang memainkan gawainya. "Mas, kalau aku pergi, kamu akan cari aku, gak?" Danu mendongak. "Apa sih? Kamu mulai aneh lagi ya?" "Aku capek, Mas. Aku bukan bagian dari keluarga ini." "Dir, kamu harus tahu diri. Kamu itu bukan cuma menikahi aku, tapi juga masuk ke keluarga besar. Kamu harus bisa menyesuaikan, bukan minta dimanja." "Mas tahu nggak, Ibu dan Karin sering bicara di belakangku. Mereka bandingkan aku sama Sita, calon menantu ideal katanya." Danu mengangkat alis. "Sita itu teman lama. Jangan cemburu berlebihan. Jangan cengeng terus." "Ini bukan cemburu, Mas. Ini soal harga diriku." Danu bangkit dari tempat tidur, berjalan ke balkon, menyalakan rokok. "Kadang aku nyesel. Dulu aku pikir kamu beda. Tapi sekarang, kamu cuma masalah." Air mataku jatuh. Tapi aku tak bersuara. Di ruangan sunyi itu, hanya isak tertahan dan bau asap rokok yang terasa menusuk. Dan di dalam dadaku, ada luka yang pelan-pelan menganga. Lebih dalam dari sebelumnya malam itu, meja makan terlihat sempurna. Lampu gantung kristal berpendar lembut di atas meja makan panjang yang dihiasi taplak mahal, perak berkilat, dan sepiring demi sepiring makanan yang dibawa oleh asisten rumah tangga keluarga Danu. Aku duduk di sisi Danu, berusaha tersenyum meski jantungku gelisah tanpa alasan yang jelas. Bu Ratri duduk di seberang kami. Di sebelahnya, seperti biasa, Karin sibuk menggeser-geser layar ponselnya sambil sesekali cekikikan membaca pesan dari entah siapa. Aku menggenggam sendok, mencoba tak salah gerak. Bahkan cara aku memegang peralatan makan kadang dikritik. Sesuapan demi sesuapan berlangsung dalam diam. Lalu, Bu Ratri tiba-tiba berkata, nadanya datar namun menusuk. "Kamu tahu, Dan, kadang Mama pikir, kamu itu terlalu cepat ambil keputusan." Danu mengerutkan alis. "Keputusan apa, Ma?" "Pernikahan, tentu saja," katanya ringan, seolah tak ada aku di situ. "Mama bukan bilang Nadira nggak baik, tapi kita semua tahu, kamu bisa dapat lebih." Aku menoleh perlahan, mencoba menangkap mata Bu Ratri, tapi dia bahkan tak menoleh padaku. Karin menambahkan sambil terkikik, "Iya sih, waktu itu semua orang juga kaget. Maksudku, kamu tuh Danu, tampan, sukses, punya koneksi,
Masa sih dapat istri dari mana ya kamu asalnya, Dir? Aku tersenyum kaku. Dari Magelang, Rin. Nah, itu. Tempat-tempat kayak gitu. Tradisional banget. Kayaknya budaya kita beda banget ya, Bu. Aku mencubit paha sendiri di bawah meja. Menahan diri. Darahku panas. Tapi mulutku bisu. Danu hanya mengaduk supnya perlahan. Tak ada reaksi. Tak ada pembelaan. Dan suara Bu Ratri terdengar lagi. Kini lebih pelan. Seperti sindiran yang dibalut kasih sayang. Kamu itu warisan papa satu-satunya. Kita ini keluarga terpandang. Setiap langkahmu seharusnya menaikkan reputasi. Bukan, ya, menurunkannya. Air di gelasku bergetar sedikit ketika tanganku gemetar. Akhirnya aku berkata, suaraku lirih tapi jelas. Bu, maksud ibu, aku mempermalukan keluarga. Bu Ratri menoleh perlahan. Bibirnya tersenyum, tapi matanya tajam seperti belati. Oh, jangan baper, Nadira. Kamu terlalu sensitif. Kami cuma ngomong berdasarkan kenyataan. Kita semua tahu, kamu perempuan baik. Tapi jadi bagian keluarga ini butuh lebih dari sekadar niat baik. Aku meletakkan sendok perlahan. Tidak ingin menimbulkan suara berisik. Danu tetap diam. Menatap piring. Seperti batu. Aku menatap suamiku. Berharap dia akan mengatakan sesuatu. Apapun. Bahkan sekadar, cukup, MA. Tapi yang kudapat hanya sunyi. Mas. Bisikku. Danu tak menjawab. Hatiku jatuh seperti kaca pecah. Berkeping. Aku bangkit dari meja. Permisi, kataku. Suaraku bergetar. Langkahku cepat menyusuri lorong, menuju kamar. Begitu pintuku tutup, aku tak lagi bisa menahan tangis. Dadaku sesak. Aku bersandar di balik pintu. Tubuhku meluruh ke lantai kayu dingin. Tanganku menggenggam gaun yang kususun rapi tadi sore demi makan malam yang, katanya, formal. Kepalaku terbenam di lutut. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku bertanya serius pada diriku sendiri. Apa artinya cinta jika tidak disertai keberanian untuk membelaku? Apa gunanya pernikahan jika aku harus kehilangan harga diriku sendiri? Aku bukan hanya terluka karena ucapan mereka, tapi karena diamnya Danu. Diam itu lebih tajam dari 1000 hinaan. Dan di malam yang sepi itu, di kamar megah yang terasa seperti penjara mewah, aku tahu, aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Tapi satu hal belum padam. Aku tahu aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dan entah kapan, aku harus keluar dari labirin kebohongan yang kusebut pernikahan ini. Aku masih ingat pagi itu. Aku bangun lebih awal dari biasanya, mengenakan apron bermotif bunga, dan mulai memasak sarapan untuk semua orang. Aku tahu ibu suka nasi uduk dengan telur balado dan sambal kacang buatan tangan. Aku siapkan semuanya dengan penuh harap. Berharap pagi ini akan terasa berbeda. Lebih hangat, lebih seperti rumah. Meja makan telah tertata. Aroma makanan memenuhi ruang makan yang luas. Sinar matahari pagi menerobos melalui tirai tipis, menyentuh porselen putih dan gelas kaca. Aku berdiri menunggu, merapikan rambutku yang sedikit berantakan. Aku sempat tersenyum sendiri, membayangkan ibu berkata, "Akhirnya kamu ngerti juga selera keluarga ini." Tapi saat Bu Ratri turun, langkahnya lambat. Ia duduk tanpa menatapku, hanya menoleh pada meja dan mengerutkan kening. "Apa ini?" "Nasi uduk," katanya tanpa emosi. "Iya, Bu," jawabku dengan semangat. "Saya dengar ibu suka. Saya buat sendiri sambalnya, bukan dari beli." Gumamnya. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit sambal,
Lalu ia meletakkan sendoknya pelan. Wajahnya tetap datar. Terlalu pedas. Lidah mama bukan lidah pasar. Nadira. Aku terdiam. Senyumku kaku. Aku menunduk. Menarik napas panjang. Karin masuk tak lama kemudian. Menyambar sepotong roti dari meja dan mengedarkan pandangannya dengan sinis. Duh, sarapan kayak gini? Gak heran sih. Aku ngiler pengen pindah rumah aja. Aku masih diam. Mencoba menelan sakit seperti pil pahit yang sudah terlalu sering kutelan akhir-akhir ini. Danu akhirnya turun. Aku menatapnya. Berharap setidaknya dia akan mengapresiasi usahaku. Mas, aku masak nasi uduk. Favorit ibu. Dia hanya menatap meja sebentar. Oh, katanya datar. Lalu ia duduk di kursi. Langsung mengambil roti. Aku berdiri kaku. Seolah semua energi dan cinta yang kutanamkan dalam setiap butir nasi tadi pagi berubah menjadi abu yang berterbangan. Tak berguna. Setelah mereka semua pergi, Danu ke kantor, Karin entah kemana, Bu Ratri ke salon seperti biasanya. Aku duduk di kursi kosong, menatap sisa makanan di piring. Tanganku mengepal di pangkuan. Apa aku benar-benar tidak berarti apa-apa di rumah ini? Selama ini aku menelan semuanya. Kata-kata tajam, tatapan sinis, dan perlakuan seperti aku bukan bagian dari keluarga. Aku terus meyakinkan diriku untuk bersabar. Bahwa cinta itu butuh waktu. Bahwa aku harus membuktikan diri. Tapi semakin aku memberi, semakin mereka menolak. Aku teringat saat ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Aku menyiapkan makan malam kejutan. Lilin. Musik jazz lembut. Aku bahkan mengenakan gaun yang Danu puji dulu saat kami pacaran. Namun malam itu, dia pulang telat. Dan saat melihat semua persiapan itu, dia hanya berkata, "Kenapa repot-repot? Kan kita bisa makan di luar aja kayak orang normal." Aku menjawab dengan senyum palsu. "Aku cuma ingin kita punya waktu berdua. Nanti aku bilang mama, biar dia tahu kamu suka buang-buang waktu buat hal beginian," katanya sambil berjalan ke kamar. Dan di malam ulang tahun pernikahan itu, aku makan sendirian. Di meja penuh lilin yang meleleh, dan sepiring pasta yang dingin. Sekarang, duduk di meja makan itu, aku tahu, sabarku sudah tak utuh. Aku bukan wanita sempurna. Tapi aku juga bukan boneka yang bisa diperlakukan semaunya. Kalau aku terus diam, aku akan hilang dari diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dalam hati kecilku, aku mulai bertanya, apakah bertahan di rumah ini berarti mengkhianati diriku sendiri? Hari itu langit sedikit mendung. Udara sore terasa berat. Seperti firasat yang enggan menyingkap apa yang menungguku. Aku menerima pesan singkat dari Bu Ratri. Datanglah ke restoran di Hotel Aruna jam 7 malam. Sendiri. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tanda tanya. Hanya perintah. Aku sempat ingin menanyakan ke Danu. Tapi dia sedang sibuk di ruang kerja dan tampak tak ingin diganggu. Jadi aku pergi sendiri. Berusaha berpikir positif. Mungkin ini adalah awal dari penerimaan. Mungkin ibu mertua akhirnya mau bicara dari hati ke hati denganku. Restoran itu mewah. Dengan lampu kristal menjuntai dari langit-langit dan pelayan bersarung tangan putih. Aku mengenakan gaun biru tua yang sopan namun elegan. Duduklah aku di meja pojok. Tempat yang sudah dipesan atas nama Bu Ratri. Ia datang 5 menit kemudian, anggun seperti biasa, dengan tatapan yang tak pernah bisa kubaca sepenuhnya. "Kamu datang," katanya sambil duduk, tanpa senyum. "Bagus, kita bisa bicara dengan tenang." Aku mengangguk, mencoba tersenyum. "Ada yang ingin ibu bicarakan?" Pelayan datang membawa menu, tapi ia langsung melambaikan tangan, menyuruhnya pergi.
Lalu ia menatapku lekat-lekat. Matanya tajam. Suaranya pelan tapi menusuk. Nadira, aku akan bicara terus terang. Kami, keluarga ini, selalu menginginkan yang terbaik untuk Danu. Dan kamu, bukan itu. Dadaku langsung sesak. Tapi aku tetap diam, menunggu dia melanjutkan. Kamu perempuan biasa. Latar belakangmu tidak cukup. Pembawaanmu tidak elegan. Kamu terlalu lugu. Terlalu sederhana. Keluarga kami butuh representasi, bukan beban. Aku mencengkeram ujung taplak meja agar tanganku tak gemetar. Bu, saya mencintai Danu. Dan saya selalu berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. Ia tertawa kecil, penuh nada meremehkan. Cinta tidak cukup. Nadira, dunia ini tidak dibangun dari cinta. Danu butuh pasangan yang bisa membawanya lebih tinggi, bukan menahannya di bawah. Kami sudah punya rencana jauh sebelum kamu datang. Aku menahan napas, berusaha agar air mata tak jatuh. Apa ini berarti? Ibu ingin saya pergi. Ia menatapku tajam. Aku hanya ingin kamu tahu tempatmu. Jika kamu bijak, kamu akan paham maksudku. Dan di saat itu, Danu datang. Aku berpikir, ini momenku. Dia akan berdiri di sisiku, menunjukkan bahwa aku tak sendiri. Tapi saat dia duduk, mendengar apa yang terjadi, dia hanya diam. Danu, suaraku bergetar. Ibumu baru saja mengatakan aku bukan yang terbaik untukmu. Dia menatapku sebentar, kemudian menunduk. Tidak ada pelukan, tidak ada pembelaan. Aku nggak mau membuat masalah, Nadira, katanya pelan. Mama cuma ingin yang terbaik. Jantungku seperti diremas. Dan kamu pikir aku bukan yang terbaik? Setelah semua yang aku perjuangkan untuk kita. Dia menggeleng perlahan, masih menunduk. Seperti pengecut yang tak sanggup menatap luka yang ia buat. Bu Ratri menyesap tehnya pelan. Lalu berkata, lihat, bahkan Danu tahu kamu tidak cukup. Dan saat itu, aku merasa seperti pecahan kaca yang dilempar ke lantai marmer. Berkeping, hancur, tak bersisa. Aku bangkit dari kursiku, berdiri dengan tubuh yang hampir goyah. Terima kasih atas makan malamnya, Bu, kataku lirih, penuh luka. Aku mungkin bukan perempuan yang kalian inginkan, tapi aku bukan perempuan yang akan kalian injak selamanya. Lalu aku pergi, meninggalkan restoran dengan langkah goyah. Tapi dengan keputusan bulat dalam hati. Aku sudah cukup menderita. Tapi aku belum selesai. Ini baru awal. Setelah malam makan malam itu, sesuatu dalam diri Danu berubah. Ia masih tidur di ranjang yang sama denganku. Tapi hatinya entah sudah pindah kemana. Pagi-pagi biasanya dia akan menyentuh rambutku. Atau mencium keningku sebelum pergi kerja. Tapi pagi ini, dan pagi-pagi setelahnya, ia hanya berkata, aku duluan ya. Lalu menutup pintu kamar seperti menutup semua harapanku. Awalnya aku pikir dia hanya lelah, stres kerja, atau sedang banyak tekanan. Tapi hari-hari berlalu dan jaraknya kian nyata. Bukan hanya dari tubuhku, tapi dari perasaannya. Suatu malam, saat aku mencoba bicara padanya, aku duduk di ujung tempat tidur. Suasana kamar sunyi. Hanya ada suara jam dinding berdetak dan pendingin ruangan yang berdesir pelan. Danu, kataku pelan. Boleh aku tanya sesuatu? Dia masih sibuk dengan laptop di pangkuannya. Tidak menoleh. Apa? Kamu kenapa akhir-akhir ini terasa jauh? Suaraku seperti bisikan. Takut. Tapi perlu jawaban. Ia diam sesaat, lalu menarik napas. Aku sibuk, Nat. Banyak proyek. Mama juga sering butuh aku. Kamu tahu sendiri, dia makin sensitif.
Aku mencoba menahan sakit di dadaku. Mama, selalu mama. Tapi kamu juga suamiku. Danu, kamu juga harusnya ada buat aku. Baru kali itu dia menutup laptopnya. Menoleh, tapi tatapannya dingin. Berbeda dari Danu yang aku kenal dulu. Kenapa sih kamu selalu merasa jadi korban? Kamu tuh terlalu baperan. Mama cuma ingin kita sukses. Dia banyak bantu juga buat aku. Aku menggigit bibirku, menahan air mata. Tapi aku istrimu, dan harusnya kamu dengar aku juga. Harusnya kamu berlaku waktu aku direndahkan di restoran itu. Danu berdiri dari tempat tidur, seperti tak ingin mendengar lagi. Aku capek. Nat, jangan bikin aku tambah stres. Danu, aku bukan beban, kataku sambil berdiri. Aku cuma ingin kita saling mendukung. Seperti dulu. Seperti waktu kamu bilang kita akan hadapi semuanya bersama. Ia menatapku dengan mata kosong, lalu melangkah keluar kamar. Suara pintu menutup terasa seperti segel atas pernikahan kami yang perlahan membusuk. Hari-hari selanjutnya, aku hidup di rumah yang terasa seperti museum. Dingin, sepi. Aku makan sendirian, tidur sendirian meski di tempat yang sama, tertawa sendirian saat menonton acara komedi, dan tak ada yang bertanya kenapa aku tak tertawa lagi. Ibu mertuaku semakin sering datang, mengatur rumah, mengatur jadwal Danu, bahkan pernah mengganti dekorasi ruang tamu tanpa bertanya padaku. Dan saat aku protes, dia hanya tersenyum tipis. Rumah ini milik keluarga Danu. Jangan terlalu merasa punya kuasa. Ya. Danu hanya melihat tanpa kata. Seperti seseorang yang telah lupa siapa yang dulu dia perjuangkan. Suatu malam aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang pucat, mataku yang bengkak, dan pundakku yang turun seperti membawa beban terlalu berat. Lalu satu kalimat terlintas di benakku. Apa aku masih pantas dicintai? Dan itulah saat aku tahu, aku sedang kehilangan bukan hanya suamiku, tapi juga diriku sendiri. Aku ingat betul hari itu. Hari yang cerah tapi entah kenapa, suasananya berat. Ada undangan dari ibu mertua, bukan di rumah, tapi di sebuah restoran mewah yang sering dia datangi bersama kolega-kolega sosialitanya. Undangan itu datang dalam bentuk pesan singkat. Datang ke Les Sorelle jam 3 sore. Kita perlu bicara. Jangan ajak Danu. Kalimat terakhir itu membuat jantungku berdebar tak nyaman. Saat aku tiba, ibu mertuaku sudah duduk di pojok ruangan, rapi dan elegan seperti biasa. Matanya tajam menyapu setiap gerak-geriku saat aku mendekat. Ia tidak berdiri, tidak menyapa dengan hangat, hanya menatap. Seolah aku hanya seorang karyawan magang yang dipanggil untuk diberi peringatan. Duduklah, katanya singkat, menyibak rambutnya ke belakang telinga. Aku duduk, mencoba mengatur napas. Ada ketegangan yang menyesakkan. Saya akan bicara to the point saja. Nadira, kamu sudah cukup mencoba. Tapi saya rasa sudah waktunya kamu sadar diri. Aku menelan ludah. Sadar diri? Ya, kamu bukan bagian dari dunia kami. Sejak awal saya sudah tahu. Tapi saya memberi kamu kesempatan karena Danu keras kepala. Tapi kamu tahu sendiri, kesempatan juga ada batasnya. Ia mengaduk tehnya pelan, lalu melanjutkan dengan nada santai yang justru menusuk lebih dalam. Kami sudah mengenal seseorang. Seorang wanita yang jauh lebih cocok. Keluarganya terpandang. Pendidikan bagus. Kelasnya, ya, di atasmu. Aku menatapnya. Tak percaya. Jadi, ini semua sudah direncanakan. Dia mengangguk kecil. Sudah sejak kamu gagal menunjukkan bahwa kamu bisa menyatu dengan keluarga kami. Danu tak akan tahan dengan pernikahan ini.
Cepat atau lambat, kamu akan tersingkir. Hening sejenak, tapi kepalaku dipenuhi suara. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku nyaris tidak bisa mendengar detak jam di dinding restoran. Tapi aku menolak membiarkan air mata jatuh. Bukan di depan wanita ini. Bukan sekarang. Kamu bisa keluar dengan cara baik-baik. Nadira, kita bisa atur supaya semuanya tetap terhormat. Kamu bisa mulai lagi. Dari awal, jauh dari Danu. Tanganku mengepal di bawah meja, tapi suaraku tetap tenang. Jadi, ini semua karena aku tidak cukup kaya, tidak cukup bergengsi. Ia tersenyum tipis, seperti guru yang sabar menjelaskan pada murid bodoh. Bukan soal kaya saja, tapi kamu tidak punya kelas. Kamu manis, ya. Tapi manis itu tidak cukup untuk bertahan dalam keluarga besar seperti ini. Aku berdiri perlahan. Hatiku hancur, tapi wajahku tetap dingin. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah membuka mataku. Oh, ya. Sekarang saya sadar. Selama ini saya bertahan karena saya pikir cinta cukup. Tapi saya salah. Dan saya juga salah karena mengira ibu cuma tak suka saya. Ternyata ibu ingin saya menghilang. Aku menunduk sebentar, lalu menatap matanya. Tapi saya bukan tipe yang pergi begitu saja. Saya bukan bayangan. Saya nyata. Dan saya akan bertahan. Bukan demi Danu, tapi demi diri saya sendiri. Lalu aku melangkah pergi. Setiap langkah terasa seperti beban yang terangkat sedikit demi sedikit. Di belakangku, aku tahu dia terdiam. Mungkin dia mengira aku akan menangis, akan tunduk. Tapi tidak. Di luar restoran, angin sore menyapu wajahku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Bukan karena aku sudah menang, tapi karena aku akhirnya tahu aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkan aku lagi. Beberapa hari setelah pertemuan penuh luka dengan ibu mertua, aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Danu berubah. Lebih sering pulang larut. Kadang tanpa kabar. Ponselnya selalu disembunyikan. Bahkan saat ia tidur. Dia tak lagi mencium keningku seperti dulu sebelum berangkat kerja. Dan yang paling menyakitkan, senyumnya sudah bukan untukku lagi. Awalnya aku menahan curiga. Aku mencoba berpikir positif. Tapi kecurigaan itu menggumpal di dada. Sampai suatu malam, ketika Danu tertidur di sofa dengan ponselnya tergelincir dari genggaman. Tanganku gemetar. Aku tahu aku tak seharusnya melanggar privasi, tapi hatiku sudah terlalu remuk untuk tetap diam. Dengan napas berat, aku membuka pesannya, dan disitulah aku melihatnya. Sayang, aku gak sabar pengen lepas dari semua ini. Kamu satu-satunya yang buat aku bahagia. Aku juga, dan Mama bilang tinggal tunggu waktu. Kita akan jadi keluarga sungguhan nanti. Iya, kamu jauh lebih cocok buatku. Dia, cuma masa lalu yang nyasar. Tanganku menutup mulutku sendiri agar tak berteriak. Air mataku menetes. Deras. Dunia runtuh. Lututku lemas. Rasanya seperti ditikam di dada oleh dua orang sekaligus, suamiku dan ibu mertuaku. Aku memandangi Danu yang masih tertidur. Wajahnya tenang, damai, seperti tak ada dosa. Padahal aku tahu, dia telah menghancurkan aku. Paginya, aku menatapnya saat sarapan. Danu, kataku, suaraku rendah tapi tegas. Kamu cinta sama aku? Dia mengangkat wajah. Matanya bingung. Kenapa nanya begitu? Jawab aja. Ya, tentu. Kamu istriku.
Aku tersenyum. Istrimu yang kamu bilang nyasar. Wajahnya membeku. Tangan yang tadi memegang sendok kini diam di udara. Aku baca semua pesanmu, Danu. Dengan dia, wanita pilihan ibumu. Dira, aku bisa jelasin. Katanya cepat, panik. Itu cuma salah paham. Salah paham? Aku menyela. Tawa getir keluar dari bibirku. Kamu nyebut aku masa lalu yang nyasar. Dan itu bukan salah paham. Itu niat. Danu berdiri, mencoba meraih tanganku. Tapi aku mundur. Selama ini aku tahan hinaan ibumu. Aku tutup mulut saat kamu diam waktu dia merendahkanku. Aku sabar. Tapi ini, kamu menusukku di titik terendah. Aku menatap matanya. Mata yang dulu aku cintai. Kamu pengkhianat. Dan kamu akan kehilangan segalanya. Aku janji. Danu terdiam. Tak mampu berkata-kata. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah lelaki itu pucat. Tak ada ketegasan. Tak ada pembelaan. Hanya diam. Dan dari diamnya itu, aku tahu semua benar. Malam itu, aku mengemasi barangku, tapi bukan untuk kabur. Bukan untuk pergi dengan hina. Aku akan pergi untuk kembali dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Meninggalkan rumah itu bukan keputusan yang mudah. Tapi saat pintu terakhir tertutup di belakangku, dan angin malam menyapu wajahku, aku tahu satu hal, aku bebas. Bukan bebas dari pernikahan, tapi dari ilusi, dari penjara bernama cinta buta. Aku menyewa kamar kecil di sebuah rumah susun tua, dengan jendela sempit dan dinding yang mengelupas. Tidak ada sofa empuk, tidak ada meja makan besar dari kayu jati seperti di rumah Danu. Tapi anehnya, di sana aku bisa bernapas. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sedang menahan napas di tengah kebisingan yang mematikan. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata sembab, rambut kusut, tubuh lelah. Tapi di balik semua itu, ada bara yang perlahan menyala. Luka di hatiku berubah jadi bahan bakar. Aku tidak akan membiarkan mereka menjadikanku korban lagi. Setiap pagi, aku menulis di buku catatan kecil. Aku akan bangkit. Aku akan menciptakan hidup yang baru. Untuk diriku sendiri. Aku mulai mengikuti kelas daring tentang bisnis, fashion design, branding digital. Malam-malam kuhabiskan menonton video tutorial, mencatat strategi pemasaran, memahami perilaku konsumen. Kadang aku tertidur di atas buku, tapi aku tak pernah berhenti. Uangku nyaris habis, tapi aku tidak menyerah. Aku mulai menerima pekerjaan kecil, menjadi admin sosial media butik lokal, mengelola katalog online. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Suatu malam, sahabat lamaku, Rani, menghubungiku. Dira, aku lihat postingan kamu tentang desain scarf itu. Kamu masih bisa bikin yang kayak dulu? Aku bisa, jawabku mantap. Meski belum punya alat dan bahan. Aku menggadaikan cincin kawin yang dulu Danu pasangkan dengan senyum manis penuh janji palsu. Cincin itu membiayai pembelian bahan pertama untuk produksi kecil-kecilan. Scarf batik dengan sentuhan modern. Aku desain sendiri, aku kemas sendiri, dan aku kirim lewat ojek online. Hari pertama hanya ada 2 pesanan. Tapi hari kedua, ada 5. Lalu 10. Dan seminggu kemudian, akun kecilku dibanjiri komentar dan DM. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, aku melihat secercah cahaya dari tumpukan reruntuhan yang pernah menghancurkanku. Di tengah malam yang sunyi, aku berbicara sendiri di kamar sempit itu. Mereka boleh menganggapku lemah, tapi dari puing-puing ini,
Aku akan bangun istana. Dan saat aku berdiri di puncaknya, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya kalah. Pagi-pagiku kini tak lagi diiringi suara pelayan yang membangunkan atau bau kopi dari dapur besar. Sekarang, jam weker butut dan semangat yang kupupuk sendirilah yang membangunkanku. Aku menyeduh kopi instan dengan air termos, duduk di lantai beralaskan karpet tipis, menatap daftar pesanan hari itu. Aku bukan siapa-siapa lagi di mata mereka. Tapi bagiku, aku sedang menjadi seseorang. Aku tak punya modal besar, tapi aku punya ide dan tekad. Produk pertama yang kulepas ke pasaran adalah scarf dan tote bag dari kain sisa, dijahit tangan, dengan desain floral sederhana dan kutipan kecil yang kutulis sendiri, seperti, "Luka bukan akhir. Luka adalah awal dari kekuatanmu." Banyak pelanggan yang membalas dengan pesan. Kata-kata ini ngena banget. Siapa yang nulis? Dan aku hanya menjawab, dari seseorang yang pernah patah, tapi sedang belajar terbang. Aku bekerja siang malam, membungkus pesanan, mendesain ulang kemasan, belajar algoritma Instagram, ikut live bazar digital. Terkadang aku kelelahan sampai tertidur di atas tumpukan kain. Tapi tidak ada satu malam pun aku merasa sia-sia. Setiap penjualan adalah pembuktian kecil bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Bahwa aku bisa membangun sesuatu dari nol. Bukan sebagai istri Danu, bukan sebagai menantu keluarga berada, tapi sebagai aku, Nadira, perempuan yang dulu dianggap tak cukup layak. Lalu datang tawaran pertamaku dari marketplace lokal untuk berjualan di platform mereka. Aku ingat malam itu aku memeluk layar laptopku sambil menangis. Suara tertahan seperti anak kecil. Aku bisa. Yah, aku bisa. Ya, aku sering bicara sendiri dengan ayah. Dalam doaku, dalam diam. Aku tahu dia tak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin dari sana, dia melihat aku menapak jalan panjang ini. Jalan yang tak dihamparkan bunga, tapi penuh duri dan lumpur. Saat scarf pertamaku dipakai oleh selebgram kecil yang tulus mempromosikan tanpa dibayar, pesanan langsung melonjak. Aku panik, gembira, takut, dan bangga dalam satu waktu. Aku menyewa satu peta kecil di pojok ruko, cukup untuk menaruh satu meja kerja dan rak kayu sederhana. Di sanalah aku menyulam masa depanku. Teman-teman lama mulai kembali menghubungi. Beberapa yang dulu menghilang saat aku jatuh, kini mulai kepo dan menanyakan kabar. Tapi aku tak membalas dengan dendam. Aku hanya tersenyum dan berkata, aku sedang sibuk jadi diriku sendiri. Dalam 1 tahun, dari satu kamar sempit dan mesin jahit pinjaman, aku membangun merek lokal yang pelan-pelan mulai dikenal. Bukan karena aku pandai, tapi karena aku tahu rasanya dicampakkan. Dan aku tak ingin ada perempuan lain merasa sendirian dalam rasa itu. Kini, aku tak hanya menjual produk, aku membawa kisah. Dan kisahku bukan tentang ditinggalkan, tapi tentang bertahan, tahun demi tahun berlalu. Dan aku mulai melihat buah dari segala jerih payahku. Bisnis kecil yang dulu hanya aku jalani di pojokan rumah, kini berkembang pesat. Aku punya tim yang mendukungku, peralatan yang lebih lengkap, dan produk yang sudah dilirik oleh brand besar. Akhirnya, butik kecil yang kuimpikan bisa berdiri megah di pusat kota. Keberhasilan ini bukan hanya soal angka, ini soal pembuktian. Pembuktian bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar wanita yang dulu direndahkan. Suatu sore yang cerah, aku sedang mempersiapkan peluncuran koleksi baru di butikku. Suasana ramai, banyak tamu undangan yang sudah datang. Tiba-tiba, aku melihat seseorang yang tak asing berjalan mendekat. Danu. Ia berdiri di pintu butikku, mengenakan setelan jas yang rapi, dengan wajah yang lebih tua dan penuh penyesalan. Tanpa berkata apa-apa, matanya hanya menatapku.
Aku berhenti sejenak, menatapnya. Dulu, aku yang menunggu dia untuk membelaku, untuk melihat betapa keras aku berjuang. Tapi hari ini, aku hanya tersenyum tipis. "Danu," kataku dengan tenang, "ada yang bisa saya bantu?" Ia menelan ludah, mencoba merangkai kata-kata. Aku mendengar tentang kesuksesanmu, Nadira. Aku tahu aku pernah salah. Aku menyesal tidak pernah melihat potensi yang ada pada dirimu. Aku ingin minta maaf." Aku menatapnya lama, seakan ingin mencari tahu apakah kata-katanya tulus atau hanya sekadar permohonan untuk kembali ke dalam hidupku. Tapi aku sudah terlalu lama dipermainkan oleh orang seperti dia. "Danu," ujarku tegas, "apa yang terjadi antara kita sudah berlalu. Aku sudah jauh lebih baik tanpa kamu. Aku tidak butuh maafmu. Aku hanya butuh diriku sendiri, yang akhirnya bisa bangkit dan mencapai semua ini tanpa bantuan siapapun, apalagi kamu." Dia terdiam, menunduk, wajahnya semakin memucat. Tidak ada lagi penyesalan yang bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Kini, aku melihat dirinya hanya sebagai bagian dari masa lalu yang tidak akan pernah kembali. Beberapa hari kemudian, ibu mertua menghubungiku. Suaranya terdengar cemas. "Nadira, aku tahu aku sudah banyak salah. Tapi bisakah kita bicara? Aku ingin berbicara tentang semuanya." Aku tidak membalasnya dengan marah, meskipun amarah itu membakar dalam dada. Sebaliknya, aku justru merasa lega, karena ini bukan hanya tentang aku yang berhasil. Ini adalah kemenangan atas manipulasi, penghinaan, dan pengabaian yang dulu kuterima dengan diam. Keberhasilanku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk membuktikan kepada mereka yang meremehkan bahwa aku tidak akan pernah terjatuh selamanya. "Ibu, saya sudah menemukan jalan saya. Saya tidak butuh permintaan maaf atau perhatian lagi dari kalian. Setiap keputusan yang kubuat, setiap langkah yang kutempuh, selalu mengingatkanku pada perjalanan panjang yang penuh dengan luka. Tetapi hari ini, aku bisa berdiri tegak, bukan karena mereka, tetapi karena aku memilih untuk bangkit. Dan sekarang, aku lebih dari cukup." Suatu pagi yang cerah, aku sedang duduk di ruang kerjaku, menyelesaikan beberapa desain baru untuk koleksi berikutnya. Namun, ketenanganku tiba-tiba terusik oleh suara bel pintu yang datang begitu tiba-tiba. Ketika aku membuka pintu, aku tidak menyangka melihat siapa yang berdiri di hadapanku. Danu dan ibu mertua. Mereka berdiri di sana. Wajah mereka tampak jauh lebih pucat dan lelah dari yang terakhir kali aku lihat. Danu, yang dulu penuh dengan kebanggaan, kini hanya menunduk. Sementara ibu mertuaku tampak tidak seperti ibu yang dulu penuh dengan keangkuhan dan dominasi. Ada perasaan yang mengiris di dadaku saat melihat mereka berdiri di sana, dengan wajah penuh penyesalan. Namun, aku tidak ingin menunjukkan kelemahan. Aku sudah cukup lama dibohongi. "Nadira, tolong, kami benar-benar butuh bantuanmu," kata Danu. Suaranya bergetar. Aku terdiam, menatap mereka dengan bingung. Aku bisa melihat ketegangan di wajah mereka. Sebuah kebingungan yang dulu tidak pernah ada di antara kami. Ibu mertuaku yang biasanya penuh dengan komentar tajam, kali ini tampak lebih lembut, hampir penuh harap. Kami terjebak dalam hutang yang sangat besar. Bisnis Danu bangkrut, dan kami kehabisan segala cara. Ibu mertuaku mulai berbicara, suaranya lebih lemah dari yang pernah kudengar sebelumnya. "Kami tidak bisa melanjutkan hidup kami tanpa bantuanmu, Nadira. Kami benar-benar minta maaf atas semua yang pernah kami lakukan." Aku bisa merasakan keangkuhan yang dulu menghiasi setiap kata dan tatapan mereka kini lenyap. Mereka benar-benar membutuhkan bantuanku. Sebuah situasi yang ironis, mengingat dulu mereka merendahkan setiap usaha dan pengorbananku. Namun,
Di dalam diriku, perasaan itu lebih dari sekadar kasihan atau empati. Ada rasa marah yang masih tertinggal, sebuah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka datang meminta bantuan karena mereka tahu betul bahwa aku kini memiliki apa yang mereka inginkan: uang, pengaruh, dan kekuatan. Aku memandang mereka dengan tenang, meskipun hatiku bergejolak. Jadi sekarang, setelah semua yang terjadi, kalian ingin bantuan dariku? Tanyaku dengan nada datar, tapi ada getaran emosi di dalamnya. Kalian yang dulu meremehkan aku, yang dulu menganggap aku tidak layak, yang memaksa aku untuk merasa kecil, sekarang datang dengan tangan terbuka dan memohon bantuan. Danu menunduk, sementara ibu mertuaku terlihat sangat terpukul. Mereka mungkin berharap aku akan merasa kasihan, tetapi aku sudah jauh melewati tahap itu. Aku sudah belajar bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Danu, ibu, kalian harus tahu, aku bukan lagi wanita yang dulu kalian anggap bisa dipermainkan. Aku sudah bangkit sendiri dari apa yang kalian buat. Aku tidak lagi membutuhkan kalian dalam hidupku. Namun, meskipun aku berbicara dengan tegas, ada bagian dari diriku yang merasa terluka. Dulu, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Sekarang, aku merasa bahwa aku telah mencapai semua ini tanpa bantuan mereka. Tetapi tetap saja, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa mereka datang dengan penuh kerendahan hati. Danu mencoba berbicara lagi. Nadira, aku menyesal. Aku tahu aku sudah mengkhianatimu. Aku tahu aku gagal sebagai suami. Tapi Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong bantu kami. Ibu mertuaku menyusul dengan kata-kata yang lebih memelas. Kami tahu kami salah, Nadira. Tapi sekarang, kami hanya punya kamu. Tolong bantu kami, kalau bisa. Suasana di ruang tamu terasa berat. Aku bisa merasakan perasaan mereka yang hancur. Tetapi aku juga tahu, ini bukan hanya soal memaafkan atau memberi mereka apa yang mereka minta. Aku telah belajar banyak dari pengalaman ini, dan aku tahu bahwa kasih sayang dan pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam dan melihat mereka dengan tatapan yang lebih dalam. Aku tidak bisa membantu kalian, kataku dengan tegas. Kalian datang terlalu terlambat. Kalian merusak segalanya dengan cara kalian sendiri. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak ingin kembali ke masa itu hanya karena kalian membutuhkan bantuan. Danu dan ibu mertuaku terdiam. Wajah mereka dipenuhi penyesalan yang dalam, tapi itu tidak cukup untuk mengubah keputusan yang telah kuambil. Aku sudah cukup kuat untuk tahu apa yang harus kulakukan. Aku berdiri, melangkah menuju pintu, dan tanpa menoleh lagi, aku menutup pintu di depan mereka. Kalian bisa mencari jalan keluar sendiri, kataku dengan suara penuh keyakinan. Tapi aku, Nadira, sudah meninggalkan kalian jauh di belakang. Dan saat aku menutup pintu itu, aku tahu aku telah memilih jalan yang benar. Bukan karena mereka, tapi karena aku telah menemukan kembali diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu atau perasaan bersalah. Aku memilih untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jauh dari bayang-bayang mereka, ku dengar detak jantungku berdegup kencang. Suara itu hampir menggantikan segala kebisingan di sekitar kami. Danu dan ibunya berdiri di depan pintu rumahku. Wajah mereka penuh dengan penyesalan dan keputusasaan. Namun, di dalam hatiku, ada sesuatu yang lebih kuat daripada rasa empati. Ada rasa sakit yang telah begitu lama terkubur dan kini muncul kembali, siap untuk menguasai seluruh diriku. Nadira, tolong, kami benar-benar butuh bantuan, kata Danu, suaranya parau, mencoba mengeluarkan kata-kata yang nyaris tidak bisa keluar. Aku menyesal, aku salah.
Aku tahu aku sudah membuatmu menderita, dan aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi, tolong, beri kami kesempatan. Ibunya berdiri di sampingnya. Ekspresi wajahnya penuh harapan, bahkan hampir memelas. Aku bisa melihat bagaimana mereka berdua terpojok, terhimpit oleh keadaan yang mereka buat sendiri. Namun, apa yang mereka minta begitu mudah, seolah semuanya bisa dimaafkan hanya dengan satu permintaan maaf. Aku tidak pernah begitu naif. Aku melangkah maju, dan mereka mundur sedikit, seolah memberi ruang untuk kata-kata yang akan aku ucapkan. Aku berdiri tegak, tidak peduli betapa rapuhnya hatiku yang terluka. Mereka mungkin berharap melihat kelembutan atau empati dalam diriku, tetapi yang mereka dapatkan hanya kebesaran hati yang telah lama hilang. Kalian dulu menganggap aku tidak ada apa-apanya, kataku. Suaraku terjaga penuh kendali, meskipun di dalamnya ada gemuruh perasaan yang tak terungkapkan. Kalian merendahkan setiap langkahku, setiap usahaku. Aku hanya seorang wanita yang kalian anggap tidak pantas untuk berada di dunia kalian. Sekarang, setelah kalian terjatuh, kalian datang untuk meminta bantuan. Tapi kalian tidak bisa mengharapkan apapun dari aku. Danu dan ibunya terdiam. Mata mereka memandangku, seolah-olah mereka tidak bisa mengerti bagaimana aku bisa begitu tegas. Dulu, mereka sering memperlakukanku seperti aku tidak lebih dari sekadar bayangan yang ada di sekitar mereka, bukan bagian dari hidup mereka yang nyata. Aku melanjutkan dengan tenang, meskipun suara hatiku bergemuruh penuh amarah. Tanyakan pada diri kalian sendiri, apa yang kalian lakukan pada hidupku? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mengabaikan perasaanku, meremehkan setiap langkahku, dan menghancurkan kepercayaanku? Aku bisa melihat wajah ibu mertuaku berubah. Tampaknya dia mulai merasakan beratnya kata-kataku. Danu masih berusaha mencari kata-kata untuk membela dirinya, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti tertahan, hilang dalam kesunyian yang aku ciptakan. Mereka yang dulu merasa lebih tinggi dariku, yang dulu merasa bisa merendahkan aku dengan kata-kata dan perilaku mereka, kini harus menundukkan kepala di hadapanku. Aku tidak merasa gembira, tetapi ada perasaan lega yang mendalam, seperti akhirnya aku berhasil menuntaskan semua luka yang mereka tanamkan di hatiku. Aku merasa tak tergoyahkan, kuat, dan bebas. Tidak ada penyesalan dalam diriku saat aku melihat mereka terdiam, tak mampu berkata-kata. Aku sudah cukup lama menderita karena kalian, kataku, suara penuh kekuatan. Sekarang, saatnya aku hidup untuk diriku sendiri. Kalian yang dulu menganggap aku tidak cukup untuk Danu, kini harus menerima kenyataan bahwa aku lebih dari cukup untuk diriku sendiri. Danu dan ibunya hanya berdiri diam, tak mampu membalas kata-kataku. Matanya yang dulu penuh dengan keangkuhan kini tampak kosong. Aku tahu, mereka tak bisa lagi menuntut apapun dariku. Mereka telah kehilangan kesempatan mereka. Sekarang, aku adalah wanita yang berbeda, yang tak lagi terjebak dalam bayang-bayang mereka. Dengan satu langkah kecil, aku berbalik, meninggalkan mereka di depan pintu. Aku tahu mereka akan pergi, tapi perasaan yang memenuhi ruang itu bukan rasa kasihan, melainkan rasa kebebasan yang begitu dalam. Aku menutup pintu dengan lembut, tetapi dalam hatiku, aku tahu, ini adalah penutupan yang terakhir. Mereka tidak lagi memiliki tempat dalam hidupku. Aku yang dulu terhina, sekarang berdiri di atas kaki sendiri, lebih kuat dan lebih hidup dari sebelumnya. Aku berdiri di ambang sebuah keputusan yang akan mengubah semuanya. Ketika aku melihat kembali semua yang telah terjadi, setiap penghinaan, setiap manipulasi, dan setiap pengkhianatan yang mereka lakukan, aku merasa seakan-akan aku sudah cukup bertahan. Sudah cukup aku diam, berusaha menjaga sikap baik, berharap bahwa karma akan mengatur segalanya. Namun ternyata, hidup tidak selalu adil begitu saja.
Aku sadar, mereka tidak akan pernah berhenti selama aku tetap diam. Danu dan ibunya, yang dulu berusaha merendahkanku, kini datang dengan segala penyesalan mereka yang tidak tulus. Mereka merasa terpojok, memohon pertolongan dariku. Tetapi aku sudah lelah. Lelah dengan kebohongan mereka. Lelah dengan cara mereka mempermainkan hidupku. Aku sudah cukup kuat untuk mengambil kendali penuh atas hidupku. Dan sekarang, saatnya aku memberikan mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku tidak hanya akan menutup pintu terhadap mereka. Aku akan membuka semua pintu kejahatan mereka dan membeberkannya kepada dunia. Aku menyiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Semua pesan yang pernah kuterima dari Danu dan ibu mertuaku, pesan-pesan yang mengungkapkan bagaimana mereka memanipulasi setiap situasi untuk menguntungkan diri mereka sendiri, aku siapkan untuk dipublikasikan. Semua percakapan yang menunjukkan bagaimana Danu dengan sengaja merendahkanku, mengabaikanku, dan berbohong padaku selama bertahun-tahun, aku kumpulkan. Dan, tentu saja, semua perencanaan licik ibu mertuaku untuk memisahkan kami, untuk menggantikan aku dengan wanita lain yang dia pilih, semuanya akan terungkap. Hari itu tiba. Aku berdiri di depan kamera, dengan percaya diri yang tak tergoyahkan. Media yang dulu memuji Danu dan keluarganya kini menyorotku dengan penuh perhatian. Aku tahu mereka ingin tahu apa yang akan aku katakan. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku memiliki sebuah bom yang siap meledak. Bom yang akan menghancurkan citra sempurna mereka. Semua yang telah mereka sembunyikan selama bertahun-tahun. Semua yang mereka anggap bisa mereka sembunyikan dalam bayang-bayang, kini akan keluar ke permukaan. Dengan mikrofon di tangan, aku mulai berbicara. Selama ini, saya diam bukan karena saya tidak tahu, tetapi karena saya masih berharap mereka akan berubah. Saya berharap mereka akan melihat saya sebagai manusia yang layak dihormati, bukan hanya sebagai pion dalam permainan mereka. Tapi ternyata, harapan itu sia-sia. Kataku dengan suara yang tegas, namun penuh kepedihan. Selama bertahun-tahun, saya dihina, dipermainkan, dan dimanipulasi oleh orang-orang yang seharusnya saya percayai. Danu dan ibunya, mereka memanipulasi saya sejak awal. Mereka menganggap saya tidak cukup baik untuk Danu, tetapi sebenarnya, mereka hanya ingin mengontrol hidup saya. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam pikiran setiap orang yang mendengarnya. Wajah mereka mulai berubah, dan aku bisa melihat bahwa mereka terkejut, tidak siap dengan kenyataan yang baru saja aku ungkapkan. Aku melanjutkan, dengan mata yang tajam, tidak ada lagi keraguan dalam suaraku. Danu, suami saya yang dulu saya cintai, ternyata telah berselingkuh dengan wanita yang dipilihkan oleh ibunya. Dia membiarkan ibunya merusak hidup kita, dan dia tidak pernah memperjuangkan hubungan ini. Dia lebih memilih untuk mendengarkan ibunya, yang dengan sengaja berusaha menggantikan saya. Dan ibu mertuaku, dia selalu menganggap saya sebagai ancaman, bukan sebagai menantu. Selama bertahun-tahun, dia menginginkan saya pergi dari hidup Danu, dan dia berhasil. Aku bisa merasakan kegelisahan di antara para wartawan. Mereka tampak bingung dan tercengang. Semua yang mereka anggap sebagai kisah cinta sempurna tiba-tiba runtuh begitu saja. Aku melanjutkan, mengungkapkan setiap detail kecil yang selama ini mereka sembunyikan. Setiap rasa sakit yang mereka timbulkan, aku ungkapkan dengan jujur, tanpa rasa takut. Ini adalah waktuku untuk berbicara. Saya tahu mereka akan mencoba membalikan cerita ini. Mereka akan mencoba membuat kalian melihat saya sebagai orang yang jahat, tapi saya hanya ingin kalian tahu satu hal. Saya sudah cukup menderita. Dan saya tidak akan membiarkan mereka memainkan hidup saya lagi. Ini adalah kebenaran yang mereka tidak ingin kalian ketahui. Saya bukan hanya seorang wanita yang mereka anggap tidak berharga. Saya lebih dari itu.
Saya adalah seseorang yang telah belajar untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk akhirnya berkata cukup. Setelah aku mengucapkan kata-kata terakhir itu, ruang itu terdiam. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Wajah Danu dan ibunya kini terlihat pucat. Keringat dingin mengalir di dahi mereka. Mereka yang dulu merasa bisa mengendalikan segalanya kini terjebak dalam kebohongan mereka sendiri. Mereka yang dulu meremehkan dan mempermainkan aku kini terpojok, tak bisa berkata-kata. Aku menatap mereka satu persatu, melihat bagaimana mereka terhimpit oleh kenyataan yang tak bisa lagi mereka tutupi. Kini, tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Dunia tahu siapa mereka sebenarnya, dan aku merasa puas. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengakhiri cerita yang telah lama menindas hidupku. Setelah mengungkapkan semua kebohongan yang mereka sembunyikan selama bertahun-tahun, aku merasa ada satu langkah besar lagi yang perlu aku ambil. Satu langkah yang akan mengakhiri permainan mereka dan memberikan pelajaran terakhir. Aku tahu, untuk benar-benar menguasai hidupku, aku harus mengambil kendali penuh atas segala sesuatu yang selama ini mereka anggap sebagai milik mereka. Dan itu termasuk perusahaan keluarga Danu. Aku mulai merencanakan dengan cermat. Aku tahu betul bahwa perusahaan itu bukan hanya sekadar bisnis bagi mereka, melainkan simbol kekuasaan dan kontrol yang selama ini mereka gunakan untuk menghancurkan hidupku. Ibu mertuaku, dengan segala ambisinya, selalu berusaha memastikan bahwa Danu dan aku tidak akan pernah menjadi pemilik sejati dari apa yang telah mereka bangun. Tapi kini, semuanya akan berubah. Aku menghubungi seorang penasihat keuangan yang ahli dalam hal akuisisi dan investasi. Aku tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi aku sudah siap untuk menantang takdir dan mengambil alih apa yang dulu mereka anggap tak tergoyahkan. Setelah beberapa bulan proses yang penuh ketegangan, akhirnya aku berhasil membeli saham mayoritas di perusahaan keluarga Danu. Aku mengendalikan lebih dari 60% saham perusahaan itu, dan dengan itu, aku memegang kendali penuh. Ketika aku masuk ke ruang rapat pertama kali setelah pembelian itu, aku bisa merasakan ketegangan di udara. Semua eksekutif dan anggota keluarga Danu yang duduk di meja besar menatapku dengan ekspresi tercengang dan tidak percaya. Mereka yang dulu mendominasi ruang itu dengan penuh kekuasaan kini terdiam. Mereka tahu bahwa, dengan aku di sini, semuanya akan berubah. Ibu mertuaku, yang selama ini selalu berada di posisi teratas, berdiri dengan tubuh kaku, wajahnya berubah merah. Dia berusaha menahan amarah, tapi aku bisa melihat rasa takut yang mencuat di matanya. Danu, yang duduk di sampingnya, hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani bertemu pandanganku. Semua yang pernah dia banggakan kini berada di ujung tanduk. Ini adalah dunia yang dulu mereka rancang untuk menjadi milik mereka. Sekarang, semuanya ada di tanganku. Aku berdiri dengan tenang, menatap setiap orang di ruangan itu satu persatu. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu bahwa saat ini aku bukan hanya mengendalikan perusahaan. Aku mengendalikan nasib mereka. Waktu mereka untuk mengatur hidupku sudah berakhir. Sekarang, giliran aku untuk membuat keputusan. Saya ingin kalian semua tahu, saya di sini bukan hanya untuk mengubah arah perusahaan ini. Saya di sini untuk mengubah semuanya. Keputusan-keputusan kalian yang selama ini merugikan, yang penuh dengan manipulasi, akan berakhir. Sekarang, saya yang akan memimpin, dan kalian semua harus mengikuti arah yang baru. Ibu mertuaku berusaha berbicara, tapi suaranya tercekat. Dia tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Semua keputusan ada di tanganku sekarang. Saya tahu selama ini kalian menganggap saya tidak cukup baik. Saya tahu kalian meremehkan saya dan mencoba membuat hidup saya menderita. Tapi sekarang, kalian yang harus mengakui bahwa saya lebih dari cukup. Saya lebih dari sekadar wanita yang kalian hina.
Saya adalah wanita yang akan membawa perusahaan ini ke puncak yang lebih tinggi, dan kalian harus tunduk pada keputusan saya, karena saya yang memegang kendali sekarang. Suasana semakin tegang. Namun aku merasa ada sebuah kekuatan dalam diriku yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku melihat wajah ibu mertuaku yang mulai memucat, menahan amarah dan kebanggaan yang telah hilang. Danu, yang selalu menjadi jembatan antara aku dan keluarganya, kini tidak bisa berkata apa-apa. Aku bisa melihat rasa penyesalan yang menghantuinya, tetapi aku tidak merasa kasihan. Dia memilih untuk membiarkan ibunya merusak hidup kami, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Keputusan-keputusan yang dulu dipaksakan oleh mereka kini ada di tanganku. Aku mengumumkan beberapa perubahan besar dalam struktur perusahaan, mengganti beberapa orang yang selama ini bekerja untuk mempertahankan status quo. Tidak ada lagi ruang bagi mereka yang hanya memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Semua akan berjalan sesuai dengan prinsip yang aku percayai: keadilan, transparansi, dan kemajuan. Hari itu, aku bukan hanya menguasai perusahaan keluarga Danu. Aku menguasai hidupku, dan aku tahu bahwa semua yang mereka miliki, yang dulu mereka anggap tak tergoyahkan, kini telah menjadi milikku. Mereka yang dulu merasa di atas, sekarang harus tunduk pada orang yang mereka remehkan. Mereka yang dulu berusaha merusak hidupku kini harus menerima kenyataan bahwa hidupku bukan lagi milik mereka untuk dikuasai. Aku berdiri di puncak, dengan segala yang dulu mereka anggap sebagai kebanggaan mereka, dan aku tahu satu hal: aku akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan itu lebih dari sekadar bisnis atau harta. Itu adalah pengakuan atas segala penderitaan yang telah aku lalui, dan sekarang aku menjadi bukti bahwa keberanian untuk bangkit akan selalu mengalahkan setiap pengkhianatan. Suatu hari, Danu datang ke kantorku. Matanya tampak lelah, wajahnya pucat, dan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku lihat. Dia terlihat hancur, rapuh, seolah dunia yang dulu dia banggakan kini runtuh di hadapannya. Danu berdiri di depan pintu ruang kerjaku, tampak ragu-ragu, sebelum akhirnya melangkah masuk. "Nadira," suaranya serak, hampir seperti tercekik. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal dengan apa yang telah kulakukan." Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Dulu, dia adalah sosok yang penuh kepercayaan diri, bahkan cenderung arogan. Tapi sekarang, dia tampak sangat berbeda. Wajahnya yang dulu tampak selalu penuh dengan kepastian kini dipenuhi keraguan dan penyesalan. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf atau berharap kamu memaafkanku," lanjutnya. Suaranya mulai bergetar. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Nadira, aku tahu aku menghancurkan semua yang kita punya. Aku juga tahu aku mengabaikanmu saat kamu benar-benar membutuhkan aku. Ibuku, aku biarkan dia mengendalikan hidup kita. Aku memilih untuk mengabaikan perasaanmu demi mempertahankan kenyamanan pribadiku. Aku telah membuatmu merasa tidak ada." Aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ada saat-saat ketika aku merasa sedikit tergerak. Ada secercah rasa kasihan. Tapi itu segera menghilang begitu aku teringat semua pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Danu duduk di kursi di depanku, masih memandangku dengan mata penuh harapan. Aku bisa melihat dia berharap ada sedikit kebaikan yang tersisa dalam diriku untuk memberinya kesempatan kedua. Namun, aku tahu jauh di lubuk hatiku, aku sudah lebih baik tanpa dia. "Apa yang bisa kamu tawarkan setelah semua yang terjadi, Danu?" tanyaku. Suaraku terdengar datar, tidak ada emosi yang keluar dariku. "Kamu ingin aku memberi kesempatan? Tapi, untuk apa? Apa yang bisa kamu berikan setelah semua pengkhianatan itu? Kamu datang sekarang,
Setelah aku menghabiskan bertahun-tahun berusaha bertahan di dunia yang kamu hancurkan. Apa yang berubah, Danu? Apa yang berbeda? Danu menundukkan kepalanya, dan aku bisa melihat sedikit air mata menggenang di matanya. Namun, aku tidak merasa kasihan. Aku tahu ini bukan lagi tentang aku yang butuh pengakuan dari dia, tetapi tentang bagaimana aku telah menemukan kekuatan untuk berdiri sendiri, untuk menguasai hidupku tanpa bergantung pada siapapun, termasuk dia. Aku tidak butuh apa-apa dari kamu lagi, lanjutku dengan tenang. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa kamu, tanpa ibumu, tanpa semua yang kalian anggap bisa mengendalikan hidupku. Aku bukan lagi wanita yang kau kenal dulu. Aku tidak butuh penyesalanmu untuk merasa utuh. Aku sudah cukup. Danu terdiam. Wajahnya kini dipenuhi rasa sakit yang mendalam, seolah seluruh penyesalannya yang selama ini terkumpul akhirnya mencapai titik puncak. Namun, aku tidak merasa perlu untuk menenangkan dia. Aku sudah melalui perjalanan panjang untuk mencapai tempat ini, dan aku tahu bahwa menoleh ke belakang hanya akan menghambatku. Danu, aku tidak pernah menginginkan pengkhianatan ini. Aku selalu memberikan yang terbaik untuk hubungan kita. Tapi aku sudah belajar bahwa kebahagiaanku bukanlah tanggung jawabmu, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu hanya karena kamu menyesal sekarang, kataku tegas. Jadi, tolong pergi. Aku sudah cukup dengan semuanya. Aku berdiri, melangkah menuju pintu dan membukanya, memberi isyarat bahwa pertemuan ini sudah berakhir. Danu tetap duduk di kursinya. Tatapannya kosong. Aku bisa melihat bahwa dia ingin berbicara lebih banyak. Ingin mencoba meyakinkan aku bahwa dia bisa berubah. Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku sudah cukup memberi kesempatan pada seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai kesempatan yang aku beri. Dengan satu langkah keluar dari pintu itu, aku menutup babak lama dalam hidupku. Sebuah babak yang penuh dengan kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan. Kini, aku siap melangkah lebih jauh, lebih kuat dari sebelumnya. Dan Danu? Dia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat dalam hidupku. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat setelah hari yang panjang. Ketika pintu depan berbunyi, aku tahu ada yang datang. Ketika aku membuka pintu, mataku bertemu dengan sosok yang selama ini selalu hadir dengan kecemasan dan manipulasi. Ibu mertuaku. Wajahnya terlihat lebih tua, lelah, dan bahkan lebih murung dari sebelumnya. Aku bisa merasakan aura permintaan maaf yang ingin dia sampaikan, meskipun itu tidak akan mengubah apapun. Nadira, suara ibu mertuaku terdengar lemah. Aku datang untuk berbicara. Aku ingin meminta maaf atas semua yang telah kulakukan. Aku tahu aku telah banyak membuat kesalahan, tapi aku sungguh menyesal. Tolong, beri aku kesempatan. Aku tahu kamu sudah berhasil tanpa kami, tapi tidak bisakah kita mulai lagi? Aku hanya berdiri di pintu, menatapnya dengan pandangan yang tidak bercampur emosi, hanya kebencian yang kini memenuhi hatiku. Aku bisa merasakan betapa dia berusaha untuk merayu, mencoba mendekat dengan kata-kata yang penuh permohonan, tetapi aku tidak bisa lagi jatuh dalam perangkapnya. Semua yang dia lakukan selama ini tidak akan pernah hilang begitu saja, dan aku tidak ingin menjadi wanita yang lemah yang mudah tergoda oleh kata-kata manisnya. Kamu datang ke sini dengan permohonan, Ibu. Tapi tahukah kamu apa yang telah kalian lakukan padaku? Aku berkata, suaraku penuh dengan ketegasan. Kamu dan Danu merusak hidupku dengan segala penghinaan, manipulasi, dan pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu menghancurkan setiap bagian dari diriku yang dulu percaya bahwa aku bisa diterima oleh keluarga ini. Dan sekarang, setelah semuanya hancur, kamu datang ke sini berharap aku akan membantu, memaafkan,
Ibu mertuaku tampak terkejut. Seakan tidak menyangka aku akan berbicara dengan begitu tegas. Ada ketakutan di matanya. Mungkin dia tidak pernah membayangkan aku akan menjadi sekuat ini. Aku bisa melihat dia berusaha menahan air mata. Tapi aku sudah tidak merasa kasihan lagi. Kamu sudah membuat aku merasa tidak berharga. Kamu sudah membuat aku merasa seperti aku tidak ada. Bahkan sebelum aku tahu siapa diriku sendiri. Lanjutku dengan suara yang tidak bergeming. Dan sekarang, kamu berharap aku akan membuka pintu untukmu, mengampuni semua yang telah kamu lakukan? Tidak ada tempat untukmu lagi dalam hidupku. Kamu sudah merusak terlalu banyak. Ibu mertuaku tampak ingin berkata sesuatu. Namun tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Air matanya mulai mengalir. Tapi aku tidak merasa satupun simpati. Aku sudah cukup menderita, cukup mengalah, cukup memberi kesempatan pada orang-orang yang hanya menganggapku sebagai alat untuk memenuhi ambisi mereka. Kamu datang ke sini untuk meminta maaf. Tapi aku sudah jauh melewati itu. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri. Aku tidak butuh kamu atau siapapun lagi yang berusaha merusak kebahagiaanku, kataku dengan tegas. Jadi, sekarang, aku akan bilang ini sekali saja. Tidak ada tempat untukmu lagi. Pergi. Aku menutup pintu dengan keras, memberi tanda bahwa pertemuan ini sudah selesai. Aku berdiri di sana sejenak, menenangkan diriku. Ada perasaan lega yang tiba-tiba datang. Meskipun berat, ini adalah akhir dari bab yang penuh dengan kebohongan dan rasa sakit. Aku tahu, hidupku kini akan terus maju, jauh dari bayang-bayang mereka dengan satu langkah. Aku meninggalkan masa lalu di belakang, dan aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Hari itu tiba, hari yang sudah lama aku nantikan, hari yang penuh dengan pembalasan bukan dalam arti balas dendam semata, tetapi sebagai pembuktian bahwa aku lebih dari apa yang mereka bayangkan. Hari yang membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari uang atau status, melainkan dari diri sendiri. Aku berdiri di puncak, bukan karena belas kasihan atau bantuan dari siapapun, tetapi karena aku sendiri yang membangun jalan menuju keberhasilanku. Perjalanan panjang ini penuh dengan luka, pengkhianatan, dan penderitaan. Danu, ibu mertuaku, dan semua yang pernah meremehkanku, mereka semua kini berada di bawah, terjebak dalam kenyataan bahwa mereka salah menilai aku. Mereka yang dulu melihatku sebagai wanita yang tidak berarti kini harus mengakui kenyataan pahit bahwa aku adalah orang yang lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Aku melihat ke depan, menatap impian yang kini terwujud dengan jelas. Bisnis yang dulu hanya sebuah ide, kini menjadi kerajaan yang kokoh. Aku memiliki semua yang aku inginkan, kekuatan, kebebasan, dan rasa hormat yang telah lama aku cari. Aku bukan lagi wanita yang menangis di sudut ruangan karena dihina. Aku adalah wanita yang berdiri tegak di depan dunia, membuktikan bahwa aku lebih dari cukup. Hari itu, aku hadir di sebuah acara besar, sebuah acara yang dulu hanya bisa aku impikan. Di tengah sorotan kamera dan perhatian banyak orang, aku merasa bahwa ini adalah puncak dari segalanya. Aku menerima penghargaan tertinggi yang pernah ada dalam bidang bisnis, dan ketika aku berdiri di atas panggung, melihat semua orang yang dulu menertawakan aku merasa sebuah kepuasan yang tak terlukiskan. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan. Terima kasih kepada semua yang telah merendahkan saya, karena kalian telah membuat saya lebih kuat. Aku berkata di depan mikrofon, dengan senyuman yang penuh kepuasan. Kemenangan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua orang yang pernah merasa tidak berdaya. Saya di sini untuk membuktikan bahwa setiap orang bisa bangkit. Saat itu, di tengah tepuk tangan gemuruh, aku bisa melihat wajah Danu di kerumunan. Dia tampak bingung, bahkan sedikit cemas. Wajahnya yang dulu tampak penuh percaya diri kini terlukis penyesalan yang dalam. Aku tahu,
Dia menyadari bahwa dia telah salah menilai wanita yang ada di depannya. Dia yang dulu meremehkan aku, kini melihat betapa aku telah melampaui semua ekspektasi yang dia tanamkan dalam pikirannya. Dan yang lebih membuatnya terperangah adalah kenyataan bahwa aku melakukannya tanpa dia, tanpa bantuan dari siapapun yang dulu menganggap aku tidak berharga. Di sisi lain, ibu mertuaku berdiri dengan wajah yang memerah, tak bisa berkata-kata. Aku tahu, dia merasakan kekalahan yang pahit. Dia yang dulu begitu percaya diri mengendalikan hidupku kini tak bisa lagi melakukan apa-apa. Semua yang dia miliki, semua kekuasaannya, kini tergantikan oleh kekuatanku sendiri. Aku adalah bukti nyata bahwa mereka yang berusaha menindas akhirnya akan melihat bahwa dunia ini berputar dan mereka yang terhina akan bangkit lebih kuat. Kalian semua yang merendahkan saya, sekarang bisa melihat hasil dari usaha saya. Saya adalah pemenang dalam cerita ini. Dan kalian hanya bagian dari masa lalu saya. Aku mengakhiri pidatoku dengan pandangan yang tegas dan penuh percaya diri. Mereka yang dulu meremehkanku kini harus mengakui bahwa aku adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Aku berdiri di puncak, bukan hanya secara materi, tetapi dalam kekuatan diri yang mereka tak pernah duga. Setiap langkah yang aku ambil menuju keberhasilan ini adalah bukti bahwa aku bukan hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saat aku meninggalkan panggung dengan senyuman yang tenang, aku tahu, aku telah mengalahkan mereka semua. Kemenangan ini bukan hanya untuk aku, tetapi untuk setiap wanita yang pernah merasa kecil dan terabaikan. Dunia ini akan mengenal aku bukan karena siapa yang aku nikahi, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Seorang wanita yang tak pernah menyerah dan akhirnya mendapatkan segalanya. Ini adalah waktuku kini. Aku bukan hanya sekadar wanita biasa yang dahulu dianggap rendah oleh keluarga Danu. Aku adalah penguasa segalanya. Aku telah melewati semua penderitaan, semua hinaan, dan kini aku berdiri di atas kaki sendiri. Mereka yang dulu menghancurkan hidupku kini terjebak dalam penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Aku tak perlu lagi menoleh ke belakang. Ini adalah hidupku. Dan aku yang mengendalikannya. Setiap hari yang aku jalani kini terasa penuh dengan makna. Aku tak lagi hanya hidup untuk memenuhi harapan orang lain, untuk menjadi bayangan di balik sosok-sosok besar yang dulu mendominasi hidupku. Aku bukan lagi wanita yang dipandang sebelah mata. Aku adalah wanita yang telah menciptakan dunianya sendiri, yang memilih untuk berdiri dan bangkit meski dunia menjerumuskan aku ke dalam kegelapan. Aku melihat keluar jendela ruang kerjaku. Dari sini, aku bisa melihat kota yang telah aku bangun dengan tangan dan kerja kerasku sendiri. Gedung-gedung yang dulunya terasa begitu jauh dari jangkauanku, kini adalah bagian dari dunia yang aku kuasai. Aku tersenyum, bukan karena balas dendam, tetapi karena aku tahu semua yang aku perjuangkan telah terbayar lunas. Mereka yang dulu meremehkan aku sekarang hanya bisa melihat dari kejauhan, terperangkap dalam kenyataan pahit yang mereka buat sendiri. Aku yang menentukan nasibku, aku yang memegang kendali, bisikku pada diri sendiri. Di tengah kesuksesan ini, aku merasa tidak perlu lagi memikirkan mereka yang pernah mencoba menjatuhkan aku. Danu, ibu mertuaku, dan semua yang dulu berusaha memanipulasi dan merendahkanku, kini hanya menjadi bayangan dari masa lalu. Mereka yang pernah meremehkan aku kini hanya bisa mengagumi dari jauh, merasakan betapa besar perbedaan antara aku dan mereka. Aku sudah melampaui mereka, bukan hanya secara materi, tetapi dalam kekuatan dan keteguhan hati. Aku tidak hanya menang dalam hal bisnis, aku telah menang dalam hidup. Aku adalah bukti hidup bahwa wanita sepertiku, yang dianggap lemah, yang dihina, yang dipandang sebelah mata, dapat mengubah nasibnya. Mereka mungkin mencoba meruntuhkan aku, tetapi aku berdiri lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berdaya. Sekarang,
Aku bisa melihat diri aku yang sebenarnya. Seorang wanita yang tak pernah menyerah. Seorang wanita yang membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, bukan dari siapa yang kita nikahi atau dari kekayaan yang kita miliki. Aku telah menguasai segalanya. Aku yang dulu tak dianggap kini menjadi orang yang mereka semua tak bisa abaikan. Dengan senyuman yang tenang, aku tahu satu hal pasti. Hidup ini adalah milikku untuk dijalani.